Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat selalu, amin. Bertemu lagi bersama Pak Adi. Kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat. Materi yang kita bahas kali ini ada SBDP. Tujuan kita mempelajarinya, kita dapat mengenal poster kegiatan, kita dapat mengetahui kriteria poster kegiatan yang baik, kita dapat mengetahui langkah-langkah membuat poster kegiatan. Yang kedua, PPKN. PPKN, di sini kita dapat mengetahui keragaman ekonomi masyarakat. Kita dapat mengetahui pentingnya kemasan produk dalam suatu usaha. Dan kita dapat mengetahui kemasan produk sebagai tanggung jawab pemilik usaha. Yang ketiga, IPA. Kita dapat mengetahui manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa Indonesia, tujuannya kita dapat mengetahui petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Dan kita mengetahui cara pengisian riwayat hidup. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, ayolah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jangan lupa lihatlah video sampai selesai. Oke, terus kita lanjutkan SBDP. Kita akan mempelajari SBDP berkaitan dengan poster kegiatan. Mengenal poster kegiatan. Kita dapat melihat banyak poster pameran di tepi jalan. Poster merupakan reklame berbentuk kertas berukuran besar yang berisi tulisan dan gambar. Poster biasanya dipasang di tempat umum yang mudah dilihat orang. Poster bertujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui gambar dan tulisan. Informasi tersebut bisa berupa ajakan, peringatan, dengan pengumuman kegiatan atau penawaran produk, barang, dan jasa. Kita akan belajar tentang poster kegiatan. Poster kegiatan berisi informasi tentang suatu kegiatan yang akan diadakan. Tujuan poster kegiatan yaitu agar masyarakat mengetahui dan tertarik mengikuti kegiatan tersebut. Contoh poster kegiatan. Yang pertama, poster lomba membaca puisi. Yang kedua, poster pertunjukan musik. Hal-hal yang harus ada dalam poster kegiatan. Yang pertama, judul poster biasanya terdapat pada bagian atas poster. Ini judul poster biasanya terdapat pada bagian atas poster. Ini judulnya. Nama penyelenggara kelompok orang atau lembaga yang mengadakan poster. Ya, di situ ada nama, di sini ada nama yang menyelenggarakannya. Terus informasi singkat tentang isi kegiatan. Ya, ini isinya, isi kegiatan. Terus waktu dan tempat penyelenggara kegiatan, waktunya kapan? Di sini ada nih, ada waktunya. Nih, ada waktu. Ya, ada waktu penyelenggara kegiatan. Dan yang terakhir, gambar pendukung. Di belakangnya ada gambar, di sini juga ada gambar. Gambar pendukung serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Selanjutnya, kriteria poster yang baik. Kita sudah mengenal poster kegiatan. Agar dapat menarik perhatian pembaca, kita harus membaca poster yang baik. Poster kegiatan yang baik memiliki kriteria tertentu. Ayo kita perhatikan kriteria poster kegiatan yang baik. Nih, yang pertama, tulisan harus jelas dan mudah dibaca. 2. Letak judul poster harus tepat sehingga mudah dibaca. Yang ketiga, penulisan waktu dan tanggal kegiatan harus jelas. Yang keempat, menggunakan warna tulisan poster yang mencolok supaya menarik pembaca. Yang kelima, gambar untuk melengkapi poster harus terlihat jelas. Yang keenam, paduan warna tulisan dan warna dasar gambar poster harus sesuai. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah diingat. Ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster.
Ukurannya sesuai dengan di mana memasangnya, sesuai ukuran tempat pemasangan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat poster. Kegiatan, kita menyediakan bahan dan alat. Alat dan bahan kita sediakan untuk membuat poster kegiatan. Kita dapat membuat menggunakan bahan yang pertama pensil, penggaris, penghapus, pewarna, dan kertas. Cara membuatnya, kita gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Bagian ini digunakan untuk membuat judul poster. Yang kedua, kita gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas. Bagian ini digunakan untuk menuliskan tempat, tanggal, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang ketiga, kita buat judul pada bagian atas kertas menggunakan pensil secara tipis. Kita bisa menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas. Yang keempat, kita buat informasi tentang tempat dan waktu pelaksanaan pameran pada bagian bawah kertas. Yang kelima, kita gambar benda yang berkaitan dengan isi pameran seni di bagian tengah kertas. Misalnya, kita gambar gerabah, kita buat sketsa dengan tipis. Yang terakhir, kita warnai tulisan serta gambar poster menggunakan pensil warna, spidol, atau krayon. Selanjutnya, kita akan bahas PPKN. Mengenai keberagaman ekonomi masyarakat, pentingnya kemasan produk dalam suatu usaha. Keragaman ekonomi masyarakat. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan berbagai poster yang menawarkan barang dan jasa. Poster tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat bermacam-macam, ada yang bekerja di suatu perusahaan atau mendirikan usaha sendiri. Meskipun terdapat keragaman kegiatan ekonomi, semangat persatuan dan kesatuan di masyarakat tetap harus dijaga. Antar pemilik usaha dan masyarakat harus saling menghormati dan menghargai. Cara menghargai keragaman usaha, kita saling menghargai dan menghormati. Nah, kita dapat menuliskan dalam bentuk pita pikiran untuk usaha jenis usaha yang ada di sekitar sekolah. Ini contoh kita buat peta pikiran jenis usaha atau keragaman ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, contohnya kita tulis jenis usaha yang ada di sekitar sekolah. Misalnya penyedia, kalau di sekolah biasanya ada penjualan makanan, penjualan minuman, pemilik toko, itu adalah barang. Kalau jasa, biasanya di sekolah-sekolah itu ada tukang ojek, ada penjahit, tukang fotokopi. Nah, manfaat dari usaha memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, membantu pembangunan nasional. Cara menghargai keragaman usaha, yang pertama memanfaatkan usaha yang ada, baik barang maupun jasa. Yang kedua, membayar barang atau jasa sesuai harga. Yang ketiga, memuji hasil usaha orang lain. Nah, beragam jenis usaha pasti bisa kita temui di sekitar sekolah. Ada jenis usaha yang menyediakan jasa dan ada jenis usaha yang menyediakan barang. Tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemilik usaha harus menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan melakukan persaingan usaha secara jujur. Selanjutnya, pentingnya kemasan produk dalam suatu usaha. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Kemasan melindungi produk dari sinar ultraviolet, panas,
kelembapan udara, air, oksigen, dan benturan kemasan juga melindungi produk dari kontaminasi kotoran atau mikro yang dapat menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Kemasan dapat digunakan sebagai pengirim informasi kepada konsumen melalui label pada bagian luar kemasan. Dengan label kemasan, calon pembeli dapat mengenal rasa, warna, atau bentuk produk. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Kemasan dapat memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan pada kemasan produk. Sering tertulis jumlah atau volume. Selanjutnya, kemasan produk sebagai tanggung jawab pemilik usaha. Kemasan harus mampu menarik perhatian konsumen dan menggambarkan keistimewaan produk. Oleh karena itu, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab pemilik usaha. Semakin menarik kemasan, masyarakat akan semakin menyukai produk tersebut. Akhirnya timbul keinginan masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan. Meskipun harus menarik kemasan, produk tidak boleh melupakan keamanan dan kesehatan konsumen. Pemilik usaha sebaiknya membuat kemasan yang tidak melukai konsumen, misalnya dari bahan kertas. Pemilik usaha sebaiknya mencantumkan komposisi bahan produk dengan jelas. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui kandungan produk yang dibeli. Untuk produk makanan mentah, kemasan sebaiknya dibuat transparan sehingga konsumen mengetahui kondisi barang. Memberikan keterangan yang benar tentang produk kepada konsumen juga menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan alam yang berkaitan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki gaya tarik sehingga dapat digunakan pada peralatan tertentu. Pada peralatan tersebut, magnet biasanya dihubungkan dengan benda magnetis. Nah, kita akan mengetahui benda apa saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada ujung gunting jahit. Fungsinya itu dapat mencari jarum, ya. Pada penjahit itu ada gunting jahit, itu pada ujungnya dapat mencari jarum. Yang kedua, magnet pada bel listrik, fungsinya untuk menggerakkan pemukul lonceng sehingga lonceng dapat berbunyi. Terus, magnet pada kompas, fungsinya dapat menunjukkan arah utara dan selatan. Yang keempat, magnet pada pintu kulkas. Kulkas dapat tertutup sehingga perekat pintu dengan badan kulkas. Yang terakhir, magnet pada dinamo sepeda. Fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, bahasa Indonesia mengenai petunjuk pengisian riwayat hidup. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama, identitas diri. Mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, seperti formulir. Yang kedua, riwayat pendidikan. Menuliskan riwayat pendidikan yang pernah ditempuh, misalnya di TK dan SD. Kalau udah tamat, berarti ada TK dan SD, ada SMP, ada SMK, SMA, atau perguruan tinggi lainnya. Pengalaman. Kita mencantumkan pengalaman atau kegiatan yang pernah diikuti, misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi.
Yang keempat, prestasi. Kita menuliskan penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Prestasi apa saja yang pernah didapat. Yang kelima, keterampilan atau kemahiran. Kita terampil di bidang apa? Kita harus menulis keterampilan yang dimiliki, misalnya berbahasa asing, olahraga. Olahraga apa yang mahir kamu? Terus bermain musik atau dalam bidang teknologi. Yang terakhir, kesimpulan menulis sikap dan keterampilan yang menonjol. Selanjutnya, ini contoh cara pengisian riwayat hidup. Daftar riwayat hidup, yang pertama tadi data pribadi. Apa saja data pribadi? Ada nama, namanya Uni Azizah, tempat tanggal lahir Padang 5 Juli 2007, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Pariaman nomor 2 Yogyakarta, nomor telepon 081876543210. Yang kedua tadi riwayat pendidikan, tahun berapa dia sekolah atau nama sekolahnya. Tahunnya 2012 sampai 2013 dia di TK Mutiara Nusantara. 2013 sampai sekarang, karena berarti dia belum tamat. Berarti sampai sekarang dia di SD Nusantara. Yang ketiga tadi pengalaman. Pengalaman yang pernah, ya pengalamannya adalah anggota pramuka. Pernah menjadi anggota pramuka dan pernah menjadi anggota PMR. Yang keempat tadi prestasi. Prestasi apa saja yang pernah diraih? Yang pertama, juara 2 lomba cerdas cermat tingkat SD, juara 1 lomba senam antar SD tingkat kecamatan, juara 3 lomba sampul tali pramuka. Dan juga yang kelima, keterampilan. Keterampilan apa yang ada pada diri kalian. Misalnya, terampil bahasa Arab, terampil bahasa Inggris. Dan yang terakhir tadi kesimpulan. Pada kesimpulan penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Karena di sini ada dia terampil bahasa Arab, bahasa Inggris, mampu berbahasa Inggris aktif, berarti aktif dia berbahasa Inggris, dan bahasa Arab pasif ya. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Jangan lupa dibuat tanda tangannya, ditanda tangan dan buat nama lengkapnya. Di sini ada tanda tangan dan nama lengkap Uni Azizah. Inilah bentuk daftar riwayat hidup. Dan berakhir juga pembelajaran kita kali ini. Mungkin belum ada yang belum jelas, bisa dilihat lagi video kita. Diulang lagi melihat videonya. Dan bisa lihat lagi di buku paketnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.